dari Watu Daun Cibinong Jakarta. Inilah talk show akhir pekan terhadap oleh Sindo Trijaya, lokal radio talk show di Indonesia. Selamat pagi profesional Sindo Trijaya. Kembali lagi bersama talk show akhir pekan terhangat Polemik Sindo Trijaya Network. Bersama saya host Anda, Pangeran Ahmad Nurdin. Hari ini kita akan membahas isu yang panjang isunya, tapi selalu ada update terbarunya. Mungkin tiap seminggu atau 2 minggu sekali selalu ada update terbarunya, yaitu hubungan KPK Polri. Hari ini kami memberikan topik, judul kami adalah telenovela KPK Polri. Mungkin seperti kita ketahui bersama, kita bahasa Indonesia ini termasuk bahasa penggemar telenovela, walaupun nggak di semua kalangan. Atau kalau mungkin kita kenal juga sinetron. Ini telenovela atau sinetron selalu mendapatkan rating tertinggi di televisi kita. Dan sepertinya nih Pak produser suka juga nonton telenovela nih. Jadi sampai kasih judulnya telenovela. Kita melihat bahwa hubungan KPK Polri belakangan ini selalu ada masalahnya. Jadi semacam telenovela, selalu ada yang baru, bahkan selalu ada pemain baru atau figuran baru, ya selalu ada yang ada terkait dengan masalah. Maka kami memberikan judul telenovela KPK Polri. Bersama kita sudah hadir 3 pembicara. Kita juga masih menunggu 1 pembicara lagi yang sebentar lagi akan bergabung. Yang pertama saya akan menyapa pembicara pertama, Bang Adrianus Meriala, Komisioner Kompolnas. Selamat pagi Bang Adri. Selamat pagi pendengar profesional Sindo Trijaya. Iya, terima kasih Bang Adri. Ini pendengar yang sudah menunggu nih Bang Adri. Yang kedua, saya akan menyapa Bang Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI dari P3 Bang ya? Selamat pagi Bang Arsul. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk profesional Sindo Trijaya di seluruh Indonesia. Iya, ada 66 kota kita Bang. Ya. Dan yang ketiga, saya akan menyapa Bang Fadli Nasution. Kita bisa potong yang beda-beda tipis umur kita Bos ya. Iya, tapi saya panggil Bang saja, Bang Fadli Nasution, Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia. Selamat pagi pemirsa Sindo Trijaya. Wah, ini Bang Fadli ini sering tampil di TV sepertinya. Sebutnya pemirsa. Kita kalau berada didengar kita Bang. Iya, dan kita juga masih menunggu pembicara kita yang keempat, Bung Haris Azhar, Koordinator Badan Pekerja Kontras. Oke, kita yang pertama langsung saya coba ke Bang Adri dulu. Bang Adri, seperti judul kita, telenovela KPK Polri. Abang kan dari Kompolnas, abang yang bisa dikatakan tiap hari memperhatikan Kompolnas, bahkan sebelum abang masuk jadi anggota Kompolnas. Apa sih yang membuat hubungan KPK Polri ini selalu seperti ini? Bahkan kita lihat belakangan seperti muncul esprit de corps dari Polri, terutama berhadapan dengan KPK. Terima kasih Mas. Saya menolak ya untuk dikaitkan dengan konteks KPK kali ini. Karena dalam konteks penersangkaan, penahanan saudara Novel itu, saya kira nggak ada kaitannya dengan KPK-nya gitu. Oke. Kita aja yang mencari-cari, kita aja yang mengkait-kaitkan, menghubung-hubungkan dengan KPK. Saya pikir karena terutama dan saya juga seorang ilmuwan ya, yang sekaligus berpikir ketat begitu, maka fokus saja bahwa bagi kami, bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman di komisi, ini bukan soal hubungan Polri KPK, ini adalah soal hukum. Dan kita harus juga bertanggung jawab untuk upaya-upaya yang tadi mengaitkan antara KPK dan Polri yang lalu bisa membuat hubungan kedua lembaga tegak. Ya, kan bisa kita katakan itu sudah umum Bang, ada kita dengar dulu ketika cicak buaya dari zaman Pak Susno dulu ya, dan juga perkembangan sampai cicak buaya 2. Itu istilah memang yang diberikan oleh media, bukan istilah resmi dari negara tentunya. Tapi ketegangan itu memang ada Pak. Kalau sebelum kita lari ke masalah hukum, misalnya tadi terakhir Novel, kenapa ada ketegangan antara KPK dan Polri? Kalau kembali pada kasus Novel, memang kalau kita kaitkan dengan kasus cicak buaya pada waktu tahun 2012 gitu ya, maka memang itu betul bahwa langkah pentersangkaan Novel itu adalah langkah Polri untuk mengejar balik, membalikkan situasi. Di awal Polri sudah semacam situasi 1-0 dalam konteks kasusnya Joko Susilo. Maka
untuk kemudian membalikannya, maka kemudian dicari. Ya, saya juga mendengar ada semacam sinyalemen atau rumors bahwa gimana caranya membalikan situasi. Dicarilah kelemahan dari komisioner. Saya nggak ketemu, minimal pada saat itu nggak ketemu. Maka lalu dicarilah kelemahan dari penyidiknya, terutama penyidik yang paling berperan dalam hal itu, yakni saudara termasuk. Nah, untuk itu maka memang kami melihat dan kami sempat juga dalam satu investigasi kecil-kecilan bahwa ada proses yang amat cepat, amat ini juga dibuat kuat dari segi hukum juga gitu ya. Dalam rangka mempersiapkan kasus novel yang pertama itu, yang kemudian setelah dianggap siap, lalu kemudian diakhiri dengan pencabutan novel di kantor KPK, yang kemudian tidak berhasil karena ketika Polri datang, maka kemudian dianggap sebagai nyerbu, dianggap sebagai geruduk KPK, dan kemudian KPK lalu mempersiapkan hadangan ya, dengan publiknya. Nah, lalu berhenti, lalu tenang lagi, dipetiaskan lagi. Nah, pada tahun 2015 ini dinaikkan lagi. Nah, saya kira dalam ini bukan dalam konteks yang kemarin, tapi sudah dalam konteks bahwa memang ada kasus yang ada di Polri, di pending, dan sekarang dinaikkan. Nah, dinaikannya malah menurut saya sudah terstruktur nih, ya sudah ada panggilan salah satu kedua, sudah masuk ke kejaksaan, cuma kemudian balik dengan pendekatan P19, gitu ya, sudah cukup panjang sebetulnya. Dan itu sama sekali bukan ada ini dengan konteks KPK Polri yang kemarin ini, gitu ya. Jadi sekarang ini adalah satu hal yang murni hukum saja, yang lalu kemudian dari segi pembahasannya ala hukum. Jadi kalau kita bicara mengenai eksaminasinya, adalah eksaminasi kasus hukum juga. Misalnya sebagai contoh, apakah mungkin misalnya Pak Novel dan penasihat hukumnya akan membuat pra-peradilan misalnya, dimungkinkan oleh Mahkamah Konstitusi kan? Atau kemudian nanti mengajukan kepada Propam bahwa Polri mengadakan satu penangkapan salah-salah, atau melakukan ombudsman bahwa Polri melakukan maladministrasi. Ya, lalu kemudian juga mengajukan kepada Prosidik bahwa ada kesalahan penyidikan. Ya, sampai yang kemudian kepada jaksa karena pada ujung-ujungnya di pengadilan. Jadi saya kira banyak proses untuk mengeksaminasi ya mutu daripada tersangka Polri. Demikian. Jadi bisa dikatakan tahun 2012 itu yang kasusnya waktu itu ditunda oleh Pak SBY, minta tunda kasusnya Pak Bang, itu belum matang kasusnya sehingga jadinya memang akhirnya bisa ditunda, dan di tahun 2015 ini sudah matang baru makanya bisa jalan. Saya kira pada waktu itu ada perintah politik dari Pak SBY yang mengatakan bahwa pembersakan novel pada waktu itu tidak tepat waktunya. Nah, nanti juga kalau maksudnya tidak tepat waktunya, pasal saya juga ya. Makanya kemudian dicari waktu yang tepat. Nah, waktu pada kapan? Saya kira yang dalam konteks pertersangkaan mana sih orang yang mau? Sekarang saya ditersangkakan juga nggak ada yang mau kan? Iya, betul. Jadi ya diambil satu langkah bahwa sekarang dianggap sebagai sudah tepat tadi. Gitu. Apalagi memang dalam konteks Pak Budi Waseso ini memang beliau memang memiliki dia mencuci gudang, ya, meningkatkan kinerja. Cuci gudangnya maksudnya bagaimana nih Pak? Cuci gudang yang dimaksudnya ini seperti apa? Jadi dari catatan kami itu ada 4.800 kasus yang backlog. Oke, cuci gudang backlognya ya. Dengan berbagai macam hal, apakah karena tidak kunjung diambil keputusan SP3, tidak kunjung mendapatkan P21 dan seterusnya, atau juga seperti halnya pada yang saat ini, jadi sudah mendekati masa kadaluarsa, maka lalu beliau mempercepat, menaikkan kinerja. Sehingga menurut saya menjadi sah saja bagi yang bersangkutan untuk kemudian misalnya memilih kasus ini, ya, mendahulukannya. Karena tadi ada dari penjelasan Kapolri adalah bahwa kasus ini sudah mendekati masa kadaluarsa 2016. Ya, ini satu lagi Bang Adri. Kalau tadi Abang bilang ini memang ada nuansa pembalikan situasi tahun 2012. Polri kan kalah 1-0 lah. Nah, dengan kasus Pak Joko Susilo. Itu kan dimulainya kasus novel di tahun 2012 itu. Semangatnya itu kalau orang DPR bilang suasana kebatinan seperti itu, Bang. Tapi dengan di 2015 ini kita masih sebagai publik masih berhak mengatakan bahwa ini masih bagian dari pembalikan itu. Ya itu namanya lebay ya. Lebay. Iya. Kenapa Bang? Ya pada saat itu yang saat itulah. Yang sekarang bagaimana kalau saya juga mengajak semua orang untuk berpikir dari segi yang fokus saja bahwa memang ini adalah kasus yang ditujukan terhadap seorang warga negara, ya, dan yang telah berbuat tindak pidana di mana di luar pada saat dia bertugas, yakni sebagai polisi begitu ya. Nah,
kenapa harus dikaitkan dengan anggota dengan organisasi? Gitu. Jadi menurut saya kalau kita berpikir apa ya sekali disiplin dan korek gitu ya, maka seyogianya ini tidak usah terlalu kemana-mana. Demikian. Oke, saya coba ke Bang Arsul Sani. Tadi kalau istilahnya DPR tadi Bang Adri jelaskan suasana kebatinannya waktu 2012 seperti itu, dan perkembangannya sekarang dikatakan sebenarnya tidak terkait. Kalau dari DPR sendiri melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Pangeran. Kami sih sebetulnya melihatnya ini adalah sebuah proses hukum yang biasa ya. Hanya memang kalau tadi Profesor Adrianus itu menolak ini dikaitkan dengan KPK, saya tidak ingin menolaknya. Artinya secara faktual memang ada pemahaman di masyarakat bahwa kasus Novel Baswedan ini terkait dengan relasi yang selalu tidak baik sampai sekarang antara KPK dengan Polri ya. Dan cuma pemahaman ini kan belum tentu sebuah kebenaran utuh ya. Ada kebenarannya, tetapi menurut saya ada bagian-bagian yang memang juga harus diluruskan ya. Nah, karena ini merupakan sebuah proses hukum yang sebetulnya proses hukum biasa, hanya menjadi luar biasa gonjang-ganjingnya, menjadi kemudian begitu mendapat perhatian dari media karena kebetulan menyangkut seorang Novel Baswedan yang adalah seorang penyidik KPK yang kebetulan pernah menjadi penyidik dalam kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri, khususnya kasus simulator ya. Namun ya itu tadi sebagai proses hukum, kalau kami di DPR melihatnya bahwa ya proses hukum itu memang harus dijalankan ya, dijalankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sesuai dengan KUHP ya. Dan kemudian kalau penjelasannya Polri bahwa kenapa sekarang ini dijalankan karena memang ada ancaman, sebut saja ancaman daluarsa atau lewat waktu ya. Ya ini bisa dipahami ya, sebab seperti yang dikatakan Pak JK juga, kalau polisi itu diam saja tidak memproses kasus ini, tentu kemudian ada juga keadilan yang tidak terpenuhi, yaitu keadilan pihak-pihak yang merasa menjadi korban dari jajaran kepolisian, Satreskrim di Bengkulu yang pada saat itu dipimpin oleh Novel Baswedan. Nah, hanya tentu yang diharapkan termasuk oleh kami yang di DPR adalah di dalam proses hukum ini perlu ada juga dilihat aspek-aspek lainnya, yaitu tidak semata-mata berpatokan pada katakanlah hukum acara secara rigid, tidak semata-mata berpatokan pada bahwa saya atau kepolisian itu punya kewenangan, tetapi ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk kepentingan yang lebih besar. Misalnya yang perlu diperhatikan itu seperti ini. Kalau kemudian katakanlah kemarin Novel Baswedan dilakukan penjemputan paksa atau istilah teknis hukumnya dilakukan penangkapan ya, dan itu dalam kerangka agar kepolisian selaku penegak hukum itu bisa memenuhi permintaan institusi penuntutan, dalam hal ini kejaksaan di sana, itu bisa dipahami. Namun kemudian katakanlah ketika keperluan proses hukum pada yang diperlukan dari Novel Baswedan ini sudah selesai, maka ya tidak ada salahnya nanti kalau kepolisian mempertimbangkan untuk tidak meneruskan penahanan itu ya, karena toh penahanan itu sebetulnya diskresi penyidik yang ada ukuran-ukuran, kalaupun tidak bisa disebut ukuran objektif tapi intersubjektifnya harus ada, yaitu 3 hal ya. Pertama itu apakah yang ditersangkakan itu akan mengulangi perbuatannya, kemudian melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Saya sementara ini melihat ya, kalau proses ini sudah tidak selesai, maka
tiga aspek intersubjektif itu belum kelihatan pada diri Novel Baswedan. Jadi tidak perlu ditahan ya? Tidak perlu dilanjutkan penahanannya, dibandingkan dengan kalau penahanan itu dilanjutkan, maka ini akan ada kepentingan yang lebih besar yang terganggu. Apa kepentingan yang lebih besar? Emosi masyarakat menjadi teraduk-aduk, dan kemudian diakui atau tidak pasti akan mengganggu kinerja KPK, karena secara emosi ini akan mempengaruhi apa teman-teman yang ada di dalam KPK yang 1.000 orang itu. Jadi saya kira teman-teman di KPK juga mungkin susah kerjanya Bang ya? Iya, dan toh penahanan rutan itu kan hanya satu pilihan saja. Kalaupun tidak dilepaskan ataupun ditangguhkan secara keseluruhan, bisa juga dirubah ya, misalnya dengan penahanan kota, sehingga Novel masih bisa juga melanjutkan tugas-tugasnya sebagai penyidik di KPK. Oke, Profesional Sindo, sepertinya dalam hal itu tadi Bang Arsul bilang kalau bisa setelah ini jangan lanjutkan penahanannya. Oke, Profesional Sindo, kita jeda dulu.